Akhirnya guys, lanjutan film The Day of the Jackal yang sudah ditunggu-tunggu akhirnya dirilis. Mengobati kalian yang sudah dirasuki arwah penasaran sampai membanjiri kolom komentar. Saya ingatkan kembali untuk memahami keseluruhan dari alur film ini, saya sarankan agar menonton terlebih dulu episode sebelumnya yang akan saya cantumkan di kolom komentar atau deskripsi. Tak usah berlama-lama lagi, langsung saja ini dia lanjutannya. Announcing River in 4 days. An ultra-sensitive scanner. That is a fucking work of art. Berlatar belakang di kota Tallinn, Estonia, film dibuka dengan ditampilkannya aktor utama dalam film ini yang bernama Jackal. Dia adalah seorang pembunuh bayaran profesional tingkat tinggi yang memiliki keahlian sebagai penembak jitu terbaik. Jackal kembali menemui Gina setelah dia tahu ada 2 perwira intelijen Inggris tiba di negara ini untuk memburunya. Karena itu, Jackal minta bantuan untuk mengatasi mereka yang salah satunya seorang wanita bernama Bianca. Jackal meminta mereka disingkirkan karena tidak mau pekerjaannya terganggu. Sementara itu, Bianca dan Vince baru saja tiba di markas intelijen Inggris yang berada di Tallinn. Osita sudah lebih dulu tiba di markas ini untuk mengatur operasi perburuan Jackal. Ahli sketsa wajah langsung bekerja sesuai dengan keterangan yang diberikan Bianca yang sudah melihat wajah tersangka. Miliarder bernama Ule yang menjadi target pembunuhan Jackal sudah diperingatkan kepala keamanannya agar membatalkan rencananya pergi ke Tallinn. Tapi Ule menolak karena itu sama dengan membiarkan musuh dari aplikasi River miliknya akan menang. Dari tangan si Rasmus, Jackal berhasil mendapatkan cetak birunya gedung konser. I managed to get my hands on. Saking profesionalnya, Jackal rela menggadaikan kehormatannya sebagai pria sejati jadi pria yang rujit. Too much kindness these days. Rasmus mengatakan malam nanti akan ada konser dan setelah itu tidak boleh ada siapapun yang boleh masuk ke dalam gedung tersebut kecuali pegawai. Sementara itu, istri Jackal yang bernama Nur dibujuk oleh ibu dan adiknya agar meminjam uang yang ada di dalam berangkas rahasia suaminya untuk digunakan membeli bar. Nuri, Alvaro berjanji akan segera mengembalikan uangnya. Dari laci yang berisi tumpukan uang itu, diam-diam Alvaro mencurinya tanpa sepengetahuan kakaknya, termasuk sebuah pistol yang ada di dalamnya. Aksinya terlihat oleh Jackal karena kamera keamanannya terhubung ke ponselnya. Dengan ID card yang diberikan Rasmus, dengan mudah Jackal masuk ke dalam gedung konser untuk melihat lorong bagian atas tempat nanti dia akan bersembunyi dan mengeksekusi target. Osita mendapat informasi dari penghubung mereka di Tallinn bahwa salah satu polisi mengenali tersangka yang mengaku bernama Peter Gibson. Nama itu juga yang diakui Jackal kepada Rasmus. Bianca dan Vince bermaksud akan pergi untuk menyelidikinya. Di luar dugaan, ini yang terjadi. you okay? Do you need to come in? Singkat cerita, Bianca dibantu tim pasukan khusus Estonia bergerak ke rumah target. But he was definitely there last night. We've got... Tapi mereka tidak menemukan apapun karena Jackal sudah tinggal di rumahnya si Rasmus. Timothy kesal karena para pembunuh bayaran Rusia yang mereka kirim gagal menghabisi 2 agen intelijen Inggris itu. Italian. Di malam harinya, Jackal kembali datang ke gedung konser. Metal detektor langsung berbunyi saat dia masuk. Beralasan karena sepatu khusus cedera yang dia gunakan. Di dalam gedung, Jackal membeli beberapa botol air minum dan coklat untuk persediaan makan. Setelah pura-pura nonton konser, Jackal naik ke lantai atas lalu bersembunyi di bawah lorong besi. Dari sepatu khususnya itu, Jackal rakit menjadi senjata mematikan.
Karena tidak bisa keluar masuk lagi, pembunuh bayaran profesional ini bertahan di lorong sempit itu sampai targetnya datang mengisi acara. Disinilah misteri masa lalu Jack Cole mulai terungkap. Selain mantan anggota pasukan khusus, kala itu Jack Cole pertama kalinya bertemu dengan Nur yang bekerja sebagai pelayan bar. Di keesokan harinya, tim keamanan ULE melakukan persiapan dan pengecekan keamanan di dalam gedung konser. Di waktu yang sama, Bianca dan Vince datang menemui Cat sebagai kepala keamanan untuk menunjukkan sketsa wajahnya Jack Cole yang tim intelijen ketahui akan beraksi untuk membunuh miliarder itu. Rasmus sebenarnya berada di sana, tapi dia tidak melihat sketsa wajah tersebut. Tak main-main, puluhan petugas dan anjing pelacak dikerahkan demi memastikan gedung konser ini steril dari barang berbahaya. Panggung acara pun sudah dipasangi kaca anti peluru, memastikan keselamatan ULE. Film kembali flashback saat Jack Cole yang mengaku bernama Charles memberanikan diri mengajak kencan Nur. Selama 2 hari menunggu, Jack Cole bertahan di dalam lorong tersebut mengandalkan air mineral dan coklat beng-beng. Sebelum gedung konser dibuka untuk para pengunjung yang akan menyaksikan acara launching, tim keamanan kembali melakukan pengecekan. Bianca yang ikut membantu sebenarnya sudah melintasi lorong dengan lantai besi tepat di atas Jack Cole. Singkat cerita, datang seorang artis bernama Rima Button untuk ikut meramaikan acara launching besutan terbarunya dari ULE si miliarder. ULE sendiri sedang dalam perjalanan menuju lokasi acara dengan pengawalan ketat polisi. Tiba di lokasi, ULE bertemu dengan Rima yang sangat antusias dengan program medsos terbarunya bernama River yang akan mengguncang dunia dan para rivalnya. Acara dibuka dengan penampilan Rima sebagai tuan rumah sekaligus aktivis medsos. Saat itulah Jack Cole keluar dari tempat persembunyiannya dengan membawa senjata rakitan menuju titik penembakan. ULE akhirnya naik ke atas panggung. Timothy dan antek-anteknya melihat dari layar TV acara launching yang disiarkan secara langsung. Dia menyebut muak dengan rivalnya itu. Mereka menantikan aksinya Jack Cole yang dibayar untuk membunuh miliarder medsos yang sedang naik daun. Saat ULE sedang berpidato, tiba-tiba ini yang terjadi. Ternyata Jack Cole gagal melakukan tugasnya membunuh ULE. Pelurunya memantul mengenai pengawalnya. Jack Cole segera keluar berbaur dengan ribuan pengunjung lainnya yang ketakutan. Tiba-tiba Rasmus memanggilnya. Dan Jack Cole pun akhirnya menghabisi Rasmus. Film kembali mundur menceritakan kisah yang terjadi di Helmand, Afghanistan tahun 2013. Disinilah terungkap bahwa Jack Cole seorang anggota pasukan khusus Inggris spesialis penembak jitu. Hari itu, Jack Cole dan rekan pengintainya yang bernama Gary sedang membidik target dari jarak 1.400 meter atau 1,4 km. Dan Jack Cole bernama asli Dagan. Tidak ada batasan bagi seorang sniper untuk menunggu targetnya datang. Kembali ke Timothy dan antek-anteknya, termasuk Gina, dibuat kecewa karena Jack Cole gagal melakukan tugasnya. Mereka hanya punya waktu 1 minggu lagi sampai program itu diluncurkan. Di dalam lorong ini, polisi menemukan air kencing pelaku di dalam botol mineral. Kate mendapat teguran keras dari ULE dan manajernya karena dianggap gagal memberikan keamanan. Lagi-lagi, tim intelijen kesulitan untuk mendeteksi wajahnya Jack Cole meski ada banyak kamera CCTV di gedung konser tersebut. Bianca lantas bertanya kepada Damian bagaimana hasil penyelidikannya tentang Alexander Dagan. Ternyata filenya masuk dalam kategori strap 2 atau 2 tingkat lebih tinggi dari sangat rahasia.
Setelah 6 jam menunggu, Jack Cole melihat targetnya sudah muncul. Dan ini yang terjadi. 1,400. Send it. Jack Cole dan tim merayakan keberhasilan mereka. Singkat cerita, Jack Cole dan Gary saat itu sedang santuy di Pulau Siprus. Jack Cole saat itu sudah mendapat gelar sebagai penembak jitu terbaik di seluruh Angkatan Darat Inggris. Seorang pria datang menawari mereka pekerjaan untuk membunuh target yang disebutnya masih musuhnya Angkatan Darat dengan imbalan masing-masing $20.000. Di hadapan para atasannya, Bianca bersikeras ingin mengetahui tentang sosok Alexander Dagen yang tercatat sudah tewas di Afghanistan, tapi mayatnya tidak pernah ditemukan. Singkat cerita, Isabel mengajak Bianca menemui Menteri Luar Negeri agar mengizinkan mereka mengakses berkasnya. Scene berpindah ke Ankara, Turki, di mana Jack Cole dan Gary untuk pertama kalinya bekerja sebagai pembunuh bayaran. Dianggap sukses melakukan tugas pertamanya, Jack Cole dan Gary mendapat bayaran sekaligus mendapat tawaran untuk pekerjaan selanjutnya. Karena status mereka masih sebagai anggota militer, Jack Cole menolaknya. Alvaro segera memanggil Nur setelah dia melihat sketsa wajah suaminya terpampang jelas. Saat itu juga Nur langsung menghubungi suaminya. Dia terkejut karena orang yang disayanginya ini masuk ke dalam daftar buronan paling dicari. Jack Cole meminta istri dan adik iparnya itu menutup rapat mulut mereka, merahasiakan apapun yang mereka ketahui. Tim pasukan khusus kembali mendapat misi untuk menangkap salah satu pimpinan Taliban bernama Najib Khan yang akan hadir dalam pernikahan sepupunya. Goat. I've seen some fetching goats up there. Singkat cerita, tim pasukan khusus berangkat ke lokasi. Sebagai tim sniper, Jack Cole dan Gary membantu rekan-rekan mereka dari jauh. Tim meminta para anggota Taliban ini menurunkan senjata karena yang mereka inginkan hanya menangkap Najib hidup-hidup. Di waktu yang sama, Jack Cole dan Gary melihat seorang pria di atas bukit akan melepaskan tembakan. Namun tiba-tiba ini yang terjadi. Senjata mesin yang dibawa tim pasukan khusus membantai pria, wanita, dan anak-anak yang hadir dalam pesta pernikahan. Disinilah Jack Cole mulai muak dengan aksi keji yang dilakukan rekan-rekannya. Demi menyembunyikan pembantaian itu, lokasi tersebut dibumi hanguskan. The RPGs. Kembali ke Bianca yang datang ke penjara untuk meminta maaf atas apa yang terjadi kepada anak istrinya. Larry yang lebih dulu kena mental dan psikologisnya memilih untuk bunuh diri. Rasa bersalah makin menghantui Bianca. Kembali ke markas, akhirnya Bianca bisa melihat berkasnya Alexander Dagen. Dituliskan di sana, Dagen adalah anggota pasukan khusus sebagai ahli sniper yang bertugas di berbagai negara, termasuk Timur Tengah dan terakhir Afghanistan. Unit pasukan khusus yang sangat rahasia ini menargetkan pembunuhan bagi para pimpinan Taliban. Kemudian ditulis di sana, saat dalam perjalanan mereka semua tewas dalam ledakan besar. Tapi ini yang sebenarnya terjadi. Kala itu, konvoi berhenti setelah melihat gundukan tanah mencurigakan. Jack Cole dan Gary menawarkan diri untuk mengeceknya. Oi, you wanna check for... Mereka menggunakan metal detektor, tapi ternyata tidak ada barang berbahaya selain sepeda anak. Namun tiba-tiba, ini yang dilakukan Jack Cole dengan ponselnya.
Sebuah kapal diserbu oleh tim pasukan khusus untuk memburu Jack Cole. Gina menghampiri pembunuh bayaran ini untuk meluapkan kemarahannya setelah dia gagal membunuh target. Sementara itu, Ule sendiri kembali ke kediamannya di pulau pribadi yang dijaga pasukan bersenjata. Bianca melihat foto anggota pasukan khusus yang dia dapatkan dari Menteri Luar Negeri tempat bergabungnya Jack Cole. Hanya satu dari mereka yang wajahnya tidak disamarkan. Singkat cerita, Bianca datang ke rumah sakit untuk mengunjungi Kapten Baldwin, komandan tim pasukan khusus dan satu-satunya yang selamat dari ledakan yang dilakukan oleh Jack Cole. Sampai saat ini, Baldwin terbaring di rumah sakit karena menderita kanker paru-paru. Baldwin awalnya menolak permintaan agen MI6 untuk menceritakan tentang Alexander Dagan, sampai Bianca berjanji akan memberinya morfin. Belum jelas apa rencana Jack Cole berikutnya, yang pasti dia sedang melihat sebuah mesin. Kembali ke markas, Bianca mengaku sudah tahu sedikit tentang kepribadian Dagan. Sniper dari unit pasukan khusus itu dikenal sangat penyendiri dan hanya dekat dengan pengintainya yang bernama Gary. Jadi, jika Dagan masih hidup, kemungkinan besar Gary pun sama. Tapi Isabel tidak terlalu merespon Bianca, apalagi tidak ada bukti karena dia akan menutup penyelidikannya. Bianca yang tidak mau menyerah dengan keputusan atasannya itu coba menghubungi Osita. Ternyata Osita sedang dimintai keterangan oleh penyidik internal bernama agen Carver. Dari mulai kasus Norman, Belarus hingga Hongaria. Osita dicurigai setelah dia menerima pesan dari nomor di Amerika Serikat yang langsung dia hapus. Kembali ke Spanyol, Jack Cole mengambil beberapa paspor palsu dengan bentuk wajah dan nama yang berbeda-beda. Setelah itu, Jack Cole menemani anaknya bermain, sedangkan Nur memilih berada di dalam kamar. Nur bertanya kepada Jack Cole siapakah dia sebenarnya, apakah pernikahan mereka juga palsu, menyebutnya sebagai pembohong. Tidak bisa lagi menutup identitas dia yang sebenarnya, Jack Cole mengaku sebagai pembunuh bayaran, alias menghabisi nyawa orang lain untuk mendapatkan uang. Bianca datang menemui Osita yang terasa aneh tidak seperti biasanya. Osita tidak mau lagi menyelidiki kasus Jack Cole yang penyelidikannya sudah ditutup. Padahal sebelumnya Osita begitu bersemangat. Inilah yang tidak dipahami oleh Bianca dari perubahan sikapnya Osita. Tak hanya masalah dalam pekerjaannya, Bianca tidak mendapatkan dukungan dari suaminya. Padahal saat ini, dia sedang memperjuangkan sebuah kebenaran demi mencegah korban lainnya berjatuhan. Kembali ke Jack Cole yang berjanji kepada istrinya untuk menyelesaikan satu pekerjaan terakhir dalam 24 jam ke depan dan setelah itu dia akan pensiun. Di saat Jack Cole sedang mempersiapkan diri untuk menyelesaikan misinya, datanglah Alvaro. Dia mengaku ingin mengajak Jack Cole untuk makan siang bersama Jimmy Tejero. Sontak, Nur terkejut setelah mendengar nama tersebut. Dia tidak percaya bahwa adiknya ini menawarkan kerjasama bisnis kepada suaminya. Nur lalu memberitahu Jack Cole bahwa Jimmy Tejero itu seorang gangster berbahaya. Nur khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk kepada mereka karena ulah Alvaro. Tapi Jack Cole meyakinkan bininya ini bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tak banyak basa-basi, mantan sniper dari pasukan elit ini mengiyakan keinginan Alvaro untuk datang ke Hotel Sierra jam 1 siang nanti. Kembali ke pulau pribadinya Ule yang berada di Kroasia. Salah satu anggota dewan perusahaannya membawa pesan dari para anggota dewan lainnya agar Ule menunda peluncuran River selama 1 bulan ke depan. Tapi dengan tegas, miliarder ini menolaknya meski harga saham anjlok akibat peristiwa kemarin. 3 hari saja menghilang, perusahaan Dughouse miliknya kehilangan 1,2 miliar dolar. Menurutnya, itu hanya media saja yang panik, karena teknologi dan aplikasi yang dia ciptakan sangat fundamental bagi ekonomi dunia. Tidak ada penundaan lagi, Ule akan meluncurkan River-nya besok hari. Di kantornya yang berada di New York, Amerika Serikat, Timothy menerima tamu bernama Jimmy yang mempertanyakan di mana Jack Cole sekarang. Masih berada di Spanyol, Jack Cole mendapat pinjaman kapal pesiar dari temannya yang bernama Guillermo. Semuanya masih menjadi teka-teki apa rencana pembunuh bayaran profesional ini. Sementara itu, Alvaro dan bos gangster Jimmy Tejero sudah menunggu cukup lama tapi kakak iparnya itu tak kunjung datang.
Alvaro meyakinkan Jimmy jika dia memiliki uang jutaan dolar. Di luar dugaan, ternyata Jekyll menghabisi bos gangster itu menggunakan snipernya dari atas kapal. Dari Spanyol, Jekyll pergi ke Kroasia untuk menyelesaikan misi yang sebelumnya gagal dia selesaikan. Keesokan harinya, Jekyll menyewa sebuah kapal. Setelah berlayar cukup jauh, ini yang dia lakukan kepada pemiliknya. Selanjutnya, Jekyll merakit senjata snipernya yang sudah dimodifikasi dengan teknologi tingkat tinggi sampai ke rumah pribadinya, Ule. Sebelum menyasar targetnya, Jekyll lebih dulu mencoba menembak bebatuan di sekitar rumah target. Setelah melihat ada drone pengintai, Jekyll berpura-pura sedang memancing. Tim keamanan Ule yang melihat kapal menaruh rasa curiga karena tak biasanya kapal itu memancing di wilayah ini. Tapi mereka tidak terlalu menghiraukannya karena jaraknya mencapai 2 mil di luar perimeter. Keluar dari vilanya, Ule dilindungi dengan tameng kaca anti peluru. Saat itulah Jekyll mengambil senjatanya. Tapi dia terlambat membidik target karena getaran ombak. Jekyll kembali mencoba membidik Ule yang sedang berenang. Tiba-tiba tim keamanannya muncul dengan cepat menggunakan jet ski yang langsung dilumpuhkan dengan timah panas. Dengan perangkat lainnya, Jekyll berhasil menjatuhkan drone pengintai. Setelah itu, dia membidik kembali si Ule. Jekyll sempat kembali gagal karena mengenai si pengawal. Namun pada akhirnya, miliarder itu pun mampus. Dalam pelariannya, Jekyll yang menggunakan mobil dicegat oleh polisi patroli. Dan ini yang terjadi. Buona provetta auto. Tidak ada satupun polisi yang berhasil menangkap pembunuh bayaran ini. Timothy dan antek-anteknya kini bisa tersenyum lebar setelah manajer Ule mengumumkan kematian miliarder itu dan terpaksa menunda peluncuran River tanpa batas waktu yang ditentukan. Bianca membahas kematian Jimmy Tejero yang ditembak mati dari jarak 1 km dari atas kapal. Meski tidak ada hubungannya dengan Ule, tapi agen intelijen ini yakin pelakunya sama. Tapi ada motif pribadi di belakang kematian bos gangster itu. Karena lagi-lagi Isabel menyebut kasusnya telah ditutup dan menyuruh Bianca mengambil cuti, akhirnya Bianca memilih untuk berhenti. Ketika akan masuk ke dalam lift, Bianca berpapasan dengan Menteri Luar Negeri yang datang ke markas MI6. Isabel melaporkan kepada Menteri Luar Negeri bahwa Bianca tidak akan mengganggu kasus ini lagi karena dia akan menerima pengunduran dirinya. Namun ternyata Isabel ditugaskan untuk membiarkan Bianca melanjutkan penyelidikannya dalam memburu Jekyll. Dan setelah itu mereka yang akan berurusan dengan Jekyll. Terkejut melihat seorang bocah lari ke tengah jalan, ini yang terjadi. Sementara itu, Nur datang ke kantor polisi untuk membebaskan Alvaro. Nur melampiaskan kemarahannya karena adiknya ini hanya menjadi parasit yang selalu menimbulkan masalah. Meski suaminya disebut sebagai psikoplok, faktanya dia yang telah menyelamatkan Alvaro dari bos gangster itu. Psicópata, te ha salvado la vida. Jekyll dibantu seorang pria keluar dari mobilnya yang terbakar. Setelah melihatnya membawa senjata, Jekyll merampas mobil pickup miliknya. Kembali ke Bianca yang datang ke kampus untuk membujuk suaminya agar kembali pulang ke rumah. Dia berjanji akan menjadi istri yang baik, fokus mengurus rumah tangga.
Tiba di sebuah hutan, Jack Cole membakar dan mendorong mobil pickup tersebut hingga terjatuh ke dalam jurang. Setelah melihat pasangan Akin ini sudah ngecamp, Jack Cole membujuk mereka agar mau mengantarnya ke rumah sakit. Bianca terkejut karena Isabel tiba-tiba datang ke rumahnya. Sementara itu, Jack Cole menunjukkan pistolnya kepada si emak dan si abah agar membawanya menuju perbatasan Montenegro. Isabel meminta Bianca kembali melanjutkan misi rahasianya untuk sesegera mungkin menyingkirkan target dalam sebuah operasi yang disebut Unsanctioned. Namun ternyata Bianca menolaknya. Kembali ke Jack Cole yang diantar pasangan Akin ini untuk menuju rumah sakit. Dan karena di tengah perjalanan terjadi kemacetan akibat razia yang dilakukan aparat kepolisian, akhirnya Jack Cole meminta si kakek untuk berbelok melalui jalan alternatif Lingkar Nagreg. Saat beristirahat di tengah perjalanan, ini yang dilakukan si nenek dan si kakek. Dan akhirnya Jack Cole pun menghabisi mereka. Setelah itu, Jack Cole menghubungi istrinya, mengutarakan ingin mengajak dia dan anak mereka jalan-jalan ke luar negeri. Padahal, Nur hanya ingin Jack Cole ada di rumah dan bisa merasakan suaminya ini dalam bahaya. Kembali ke Bianca dan Vince yang akhirnya terbang ke Spanyol melanjutkan tugas yang diperintahkan oleh Isabel. Sebelum pergi, Jack Cole lebih dulu meledakkan mobilnya. Pelarian pembunuh bayaran profesional ini dilanjutkan menggunakan mobil travel. Datang ke kantor polisi Spanyol, Bianca meminta detektif untuk mempertemukan dengan pria yang sedang bersama korban Jimmy Tejero. Karena menolak, Vince hanya meminta nama pria tersebut yang akhirnya disebutkan sebagai Alvaro. Detektif ini juga mengungkapkan Alvaro punya kakak perempuan yang menikah dengan orang Inggris kaya bernama Charles. Singkat cerita, Bianca dan Vince sudah mengintai rumahnya Nur. Nur mengambil beberapa gepok uang dari brankas pribadinya Jack Cole lalu berkemas untuk pergi, tapi dia merasa tidak sanggup. Di malam harinya, Nur memanggil taksi. Terlihat oleh Bianca yang yakin dia hendak melarikan diri. Beberapa waktu kemudian, giliran Jack Cole yang pulang ke rumah tidak mendapati Nur ada di rumahnya. Di waktu yang sama, Gina memberitahu Jack Cole bahwa aparat intelijen sedang mengejarnya ke Spanyol. Saat itu juga, Jack Cole langsung berkemas untuk pergi lagi. Tiba-tiba, Alvaro datang juga dan ini yang terjadi. Jack Cole yang sedang berada di ruangan brankas mendengar suara tembakan. Tepat di balik kaca ruang rahasianya, Bianca dan Jack Cole saling berhadapan. Di tengah kegelapan, terjadi baku tembak di antara mereka. Setelah Vince, akhirnya Bianca pun terkena tembakan. Sementara itu, Nur sudah berada di bandara membuang ponselnya saat Jack Cole menelepon. Dan ketika Jack Cole sedang menyetir, ini yang terjadi. Please don't move, and I will find you. Bianca dan Vince dipastikan telah meninggal dunia, inilah yang diketahui oleh Isabel. Namun ternyata, Bianca sempat mengirimkan pesan kepada Osita bahwa Isabel mengirimnya untuk mengalahkan Jack Cole. Tapi jika Bianca tidak berhasil, Osita tahu yang sebenarnya terjadi. Dan ternyata si Jack Cole masih bertahan hidup, selamat dari kecelakaan tersebut. Dia pun kembali bertemu dengan Gina. Lantas, apakah pembunuh bayaran ini akan kembali beraksi? An unpaid debt. Namun setelah itu, film pun
berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.